Halo, saya Yohanes Sunardi. Seperti biasanya akan memandu Anda untuk hidup lebih baik dan lebih sehat. Tapi kali ini saya akan membawakan seri Healthy Lifestyle. Gaya hidup sehat ini adalah salah satu alternatif ya, karena bersifat mencegah. Bahkan kalau dilakukan bagi yang sedang sakit atau sedang terapi, mempercepat kesembuhannya. Healthy lifestyle sendiri ini sebenarnya dipicu dengan gagasan bahwa ada banyak hal yang harus dilakukan. Misalnya, kalau Anda mau makan ikan rutin, maka Anda tidak perlu minum omega 3. Bahkan kalau Anda makan ikan rutin, apalagi yang bersisik, maka omega 3-nya mampu membuat Anda jauh dari serangan jantung. Dan banyak hal ya. Dan salah satu, karena ini saya launching di waktu pandemi COVID-19 sedang menyerang negara kita dan seluruh dunia, maka akan saya hubungkan dengan imunitas, ya, healthy lifestyle dengan imunitas. Tapi intinya, ini materi healthy lifestyle untuk kapanpun Anda mau belajar dan melakukan, ya. Jadi intinya ada 4, nanti akan kita bahas 4 seri. Yang pertama itu tentang diet, ya, atau pola makan yang baik dan benar, yang pertama. Lalu yang kedua, pasti berhubungan dengan olahraga yang teratur. Lalu juga kita akan bahas tentang pentingnya tidur. Karena tanpa tidur, pola makan dan olahraga tidak dihitung. Lalu yang terakhir adalah mengelola stres. Nah, edisi yang kali ini kita akan bahas soal olahraga yang baik dan benar. Olahraga itu terlalu luas untuk dibicarakan, tetapi di versi yang saya adakan hari ini adalah untuk Anda yang tidak sempat pergi ke gym, untuk Anda pemula, karena memang apalagi di musim-musim seperti ini Anda butuhkan yang seperti ini, tidak bisa keluar rumah kan, tapi tetap harus fit. Nah, yang saya ajarkan adalah beberapa gerakan yang memang untuk pemula. Kalau Anda serius, mungkin Anda nanti bisa kita adakan kelas khusus ya, untuk trainer atau untuk siapapun. Oke, sekarang kita akan mulai belajar, siapkan pulpen Anda, kita akan mulai belajar tentang kesehatan. Sebenarnya kita akan membahas dampak ya. Jadi dampak olahraga terhadap kesehatan. Ya, bagaimana olahraga itu bisa berdampak terhadap kesehatan Anda. Nah, ini harus dibahas supaya Anda paham bahwa olahraga itu sangat penting. Kalau Anda lihat gambar saya di depan yang sedang melakukan satu peregangan, peregangannya apakah penting? Kalau untuk olahraga kardio wajib ya, untuk lari, untuk senam, untuk aerobik, yoga, dan lainnya, peregangan dilakukan. Khusus pilates dan yoga, apalagi yoga, peregangnya diadakan setiap set, setiap gerakan dari awal sampai akhir. Untuk kardio, olahraga lari, semua peregangan. Nanti kapan-kapan akan saya adakan khusus materi soal peregangan ya, di divisi olahraga. Jadi Yohanes Sunardi TV ini saya akan banyak kelas nutrisi, kesehatan, olahraga, dan gaya hidup sehat. Ya, itu aja ya. Sekarang kita mulai. Rekan ini tidak untuk pemula. Kalau Anda mau berdampak, mau berlatih seperti ini, Anda harus latihan ya. Tapi ini bagus sekali untuk hamstring, otot belakang paha dan pantat, dan pinggang Anda, sehingga kuat. Karena sering kram, sering terjepit, itu gara-gara seperti ini. Oke ya. Kita akan bahas dulu, healthy lifestyle tadi sudah dikatakan ada pola makan yang baik dan benar, lalu ada olahraga teratur dan benar, lalu ada istirahat yang cukup. Ya, mengurangi dan mengolah stres. Jadi pola makan ini 60%, kurang lebih ya, ini persentase yang saya bikin. Lalu juga ada olahraga yang teratur, itu 20% yang akan kita bahas hari ini, dan istirahat cukup, itu 20%. Jadi 100% itu pola makan, olahraga, dan istirahat yang cukup. Stres tidak ada persentase, tetapi ketika ada stres, nanti bisa menghancurkan pola makan Anda, bisa menggagalkan olahraga Anda, bahkan bisa membatalkan istirahat Anda. Karena stres kan nggak bisa tidur, stres juga nggak bisa olahraga dong. Stres juga pola makannya liar, nanti tambah banyak, tambah gemuk, ada yang tidak makan. Jadi intinya jangan telat makan. Nanti kita bahas khusus ya di edisi nutrisi. Ini satu
tulisan ya yang membuat kita menjadi lebih baik dan lebih kuat. Ya, dalam Alkitab ditulis, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Seluruhnya ya, menguasai, melatih. Jadi jelas nih ayatnya ya, melatih. Jadi menurut saya, kalau Anda suka beragama, suka merasa cinta kepada pencipta Tuhan, ya Anda harus menguasai tubuhmu, karena tubuhmu kan bait ya, bait ibadah, tempat ibadah. Jadi supaya sesudah memberitakan Injil, tidak ditolak. Bagaimana Anda harus sehat, karena dengan sehat Anda bisa ibadah. Dengan sehat Anda bisa melihat anak Anda diberkati Tuhan. Ya, saya sering berkata di radio dan di TV di tempat saya mengajar, jangan pastikan anakmu wisuda, pastikan anakmu waktu wisuda kamu tidak stroke, kamu tidak sakit. Bagi yang sekarang sedang stroke, sedang sakit, jangan takut. Kan ada Tuhan yang bisa menyembuhkan saudara. Apa yang saya ajarkan ini memang murni untuk mengerjakan kesembuhan. Pasti sehat, pasti semua orang percaya ada Tuhan yang bisa menyembuhkan. Pertanyaannya, bisakah Anda mengelola setelah disembuhkan Tuhan? Hari ini kita akan belajar ini, ya. Secara teori, memang ada 3 bentuk tubuh. Yang pertama itu endomorph, gampang gemuk. Mesomorph, itu bagus. Ektomorph. Kalau kita mau belajar ini ya, yang ektomorph itu makan banyak itu tetap kurus. Tapi kalau mesomorph memang bagus terus ya, itu ada kelebihannya. Nanti akan saya bahas khusus di obesitas. Ya ini kita bahas cuma olahraga saja. Terus endomorph itu saya sering bikin bergurau ya. Makan sedikit gemuk, bahkan lihat aja, ngelirik aja makanan jadi gemuk. Nah itu saya sering bergurau seperti itu. Tapi intinya satu, Anda didapatkan dengan kas, Anda nggak usah iri, Anda punya kemampuan, punya kelebihan, bahkan yang gampang gemuk ini pun punya kelebihan dibandingkan yang ektomorph. Tuhan tidak pernah salah, ya. Cuma nanti akan saya bahas khusus bagaimana pola makan masing-masing, olahraga masing-masing. Tapi yang ini, di sini saya hanya bahas fungsi olahraga terhadap kesehatan aja. Kalau Anda lihat, ini foto saya ya, ini foto saya. Saya pernah mengalami waktu SMA, dari kecil sampai SMA ya, berat saya 55 ektomorph. Tapi saya juga pernah jadi atlet, berat saya 125. Jadi Anda lihat ya, gambar tangan saya itu sebesar kepala saya. Nah, posisi sekarang saya 90. Nanti kalau saya mau jadikan 80, ya tinggal dijadikan 80. Itu ada pengaturannya ya. Cuma ini memang dia di sini, saya nggak bahas itu tajam ya. Kita bahas efek secara kesehatan aja. Nah, lalu kita belajar fungsi olahraga itu apa. Ingat, semua ada fungsinya walaupun Anda tidak melakukan. Seperti kursi, fungsinya buat duduk, tapi Anda bikin mengambil barang. Ya, tapi fungsinya nggak hilang. Karena itu, saya akan jelaskan fungsi olahraga ini sendiri ya. Yang pertama, Anda lihat ya, tulisan fungsi memang saya bikin berwarna supaya Anda bisa belajar. Itu ada 6 fungsi. Jadi yang pertama, menguatkan otot. Anda ini punya otot untuk nyapu, ya ibu rumah tangga, untuk nulis, sekolah, berjalan, itu pakai otot. Ada ribuan otot ya. Sebagian besar otot dada namanya pektoral. Punggung banyak, di tengah itu ada rhomboid, ada latissimus dorsi, ada teres minor, teres mayor, ya dan banyak. Nanti akan saya bahas khusus soal kesehatan otot ya. Berhubungan dengan olahraga yang otot yang benar. Ada trapesius, ada iliopsoas, ya ada banyak-banyak. Itu di tangan ada bicep brachii, ada tricep brachii, ada deltoid, ya ada macam-macam. Belum otot wajah. Intinya semuanya. Jadi olahraganya di kaki, otot wajah ikut kena. Iya, jadi semua berjalan normal karena ada terhubung syaraf dan pembuluh darah yang sama. Yang kedua, menguatkan tulang. Saya sering bicara di ilmu nutrisi bahwa kalsium yang kau makan, yang kau konsumsi, kalau tidak pakai olahraga, dia tidak membangun tulang.
Jadi tulang kuat itu butuh kalsium, tapi butuh olahraga, terutama olahraga beban yang ringan ya. Nanti yang saya ajarkan adalah olahraga strength. Lalu menguatkan imunitas, nah ini yang kita butuhkan untuk melawan pandemi COVID ini. Jadi imunitas bisa kuat, salah satunya kalau efektifnya itu karena kena olahraga. Bahkan olahraga, apalagi kardio ya, itu bisa mengeluarkan virus bakteri dalam paru-paru. Terutama COVID-19 ini kan menyerang paru-paru ya. Yang keempat, menurunkan kolesterol LDL. Kolesterol itu ada jahat, ada baik. Nah, yang diturunkan itu yang jahat saja. Nah, ini yang menariknya. Kenapa kok bisa turun kolesterol jahat? Karena olahraga itu meningkatkan kolesterol baik, namanya HDL, high density lipoprotein. Nanti akan saya bahas khusus di materi kolesterol. Nah, sekarang Anda cuma perlu tahu aja, pokoknya ada 2 kolesterol, yang satu jahat LDL, yang satunya lagi HDL. Nanti yang trigliserid ikut turun. Nah, itu gabungan aja. Nah, kolesterol total itu apa, Pak Yu? Nanti akan saya bahas. Itu hanya jumlah-jumlah saja. Trigliserid dibagi 5, ditambah LDL, tambah HDL. Nah, itu jumlah total. Tapi yang kali ini saya bahas ini ya, pokoknya Anda harus tahu olahraga turunkan kolesterol. Yang kedua, kita bergerak kan pakai gula darah, pakai energi. Jadi kalau Anda olahraga, otomatis gula darahnya turun. Kalau gula darah turun, lemak dibakar, pasti langsing. Jadi kenapa olahraga bisa melangsingkan tubuh? Ya karena dia membakar gula darah, teorinya itu. Karena itu kalau Anda makan lalu olahraga ya tidak bisa turun beratnya, karena yang dipakai energi apa yang Anda makan tadi. Jadi intinya apa yang Anda makan sebelum olahraga sebagai energi, di antara olahraga ada jus, ada apa, untuk memperpanjang endurance, yang terakhir untuk pemulihan. Nah, itu akan saya bahas di tentang energi sport khusus, ya materinya terlalu panjang, ini akan saya bahas sedikit aja. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas tidur. Ya, kalau tidur bagus ya pasti imunitas naik. Nanti kita akan belajar soal tidur khusus, healthy lifestyle, edisi tidur. Jadi ada 4, ingat, edisi pola makan, olahraga yang saya bahas hari ini, lalu juga ada mengelola stres dan tidur. Ingat ya, menguatkan otot. Kalau nggak mau kejang otot, mau ototnya baik, ya olahraga. Lalu tulangnya bagus, supaya tidak osteoporosis. Terutama yang suka minum kopi, itu kan memicu ya, bukan menyebabkan tapi memicu. Jadi Anda harus berani minum kopi ya, nambah air putih, lalu olahraga. Dan menguatkan imunitas. Menurunkan kolesterol LDL jahat dengan meningkatkan kolesterol baiknya. Lalu menurunkan gula darah. Ingat, dan yang penting tidurnya enak. Bukan karena capek loh, karena banyak hormon-hormon baik. Itu ya. Lalu kita belajar. Kalau Anda lihat gambar ini salah satu leader ya di tempat kita, trainer ya. Kalau yang tadi itu model fitness, ya yang ini memang trainer kami. Dia usianya sudah 60 tahun ya. Tapi Anda lihat ya dia, ingat ya, gambar ini hanya mengartikan supaya Anda tahu, terutama yang masih muda-muda, bisa sehat seperti ini kalau mau. Ya, ini trainer kami. Nah, dia melatih, dia sebenarnya belajar kesehatan gigi ya, tapi dia cinta fitness, jadi dia mendalami ini dengan saya. Dan ini salah satu murid saya yang terbaik, yang sekarang jadi leader di tempat kami. Dan Anda nanti mungkin bisa berhubungan kalau Anda mengalami obesitas ya, karena saya sudah tidak pegang murid lagi. Nah, share berolahraga itu penting. Tidak semua orang boleh berolahraga. Karena ada terjadi kematian di tempat olahraga. Ada cedera, patah tulang, dan lain-lain. Karena itu olahraga itu ada syaratnya. Tidak boleh cuma kepingin. Pak, saya ingin olahraga. Tidak boleh, harus ada syaratnya. Nah, kalau Anda cari trainer yang bersertifikasi, sehingga dia nggak cuma menghabiskan jam perjumpaan, yang berarti dapat uang, tapi juga memperhatikan kesehatan Anda. Yang pertama, merasa fit. Nah, kalau Anda kram, itu bukan fit. Pusing, itu bukan fit. Ya, ini global ya. Anda tahu ya, tapi ini memang disalahartikan dengan malas. Yang kedua, tidak sakit gigi. Apapun alasannya, apapun, kalau sakit gigi, atlet kami tidak boleh latihan.
Bahkan trainer kami aja nggak boleh bekerja. Ya, jadi kami pemegang sertifikasi Health and Fit Indonesia. Jadi kami punya perusahaan untuk sertifikasi trainer ya. Nanti memang saya akan mau mengadakan kelas khusus buat trainer fitness supaya mengerti memegang pasien diabetes gitu ya. Jadi nggak cuma suruh treadmill, datang treadmill, nggak ditanyain apa dulu. Nanti kita akan belajar semuanya itu dengan baik. Lalu hari pertama ini tidak semua ya, tapi saran saya tetap Anda fit pun, darahnya nggak banyak pun, tetap Anda sedang mengalami regulasi hormon, ya sesuatu terjadi di dalam secara alami di dalam tubuh Anda. Jadi menurut saya jangan dulu hari pertama, itu saran saya ya. Lalu juga dada sebelah kiri tempat jantung nggak boleh nyeri. Ada pernah pasien kami ada rasa sakit di tengah juga, itu angina pectoris ya, itu nggak boleh. Sesuatu rasa sakit di antara dada ini tidak boleh ada latihan, karena mungkin kita tidak tahu ada penyumbatan di sana. Dipaham ya? Jadi itu yang paling penting. Lalu tidak cedera tubuh yang mengganggu. Contoh, ini cerita dulu waktu kita masih di KONI ya, masih berlatih, jadi atlet, saya pernah cederanya itu di daerah dahi ini. Saya kan ada perban itu ya. Saya fitness, tangan, saya pikir tangan yang bergerak, pecah ini lukanya. Jadi Anda ingat olahraga itu menyatu, karena itu walaupun pakai kursi roda, seandainya mohon maaf, Anda pakai kursi roda, Anda bisa tiru yang Anda bisa lakukan, tangannya gerak. Jadi waktu Anda duduk di kursi roda, atau Anda duduk yang gerak tangan, semua yang kena, pembuluh darah buka semua, karena darah sedang berjalan. Ngerti ya? Tidak sakit kepala, pusing ini macam-macam. Ada rasa pusing itu berarti ada penyumbatan atau ada sesuatu yang nggak fit. Ya, nggak harus penyumbatan, tapi intinya satu, pusing jangan olahraga, karena keseimbangan bisa jatuh. Di sini ada namanya semisirkular, di daerah belakang ini, itu yang membuat balancing dan otak bagian belakang, betul batang otak. Kita nggak tahu apa yang terjadi, jadi intinya sakit kepala tidak boleh berlatih, apapun. Ya, itu saran saya sih. Sekarang hubungan olahraga dan imunitas tubuh. Kalau Anda lihat gambar saya itu saya sedang melakukan balancing. Jadi ada komponen of fitness, itu nanti akan saya jelaskan. Yang pertama strength, terus power, beda. Power itu kekuatan, strength itu kekuatan yang ada endurance-nya panjang. Jadi kalau power itu berat kilonya, kalau strength itu berapa kali Anda bisa ngangkat itu. Nah, itu contohnya, itu ilustrasi gampangnya. Ya. Lalu ada balancing, nah, seperti ini berlatih ya, di tingkat puncak Anda bisa duduk di atas bola tanpa bergerak gitu ya. Kalau kita uji, trainer kita memang harus bisa seperti itu. Intinya balancing, karena ada beberapa orang begitu kena batang otak, terutama occipital ya, itu jalannya udah miring-miring gitu. Lalu juga ada namanya flexibility, kelenturan yang tadi yang saya tunjukkan dengan split pertama kali di gambar. Ada juga macam-macam ya. Jadi intinya aktivitas fisik dapat membantu mengeluarkan virus dan bakteri dari paru-paru dalam saluran darah. Ini yang kita harus belajar, hubungan olahraga dan imunitasnya. Olahraga menyebabkan perubahan antibodi sel darah putih untuk melawan penyakit. Jadi olahraga bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Kenaikan tingkat suhu dapat mencegah pertumbuhan bakteri juga. Jadi intinya sangat berhubungan dengan imunitas kita. Kalau Anda nggak mau sakit, Anda harus olahraga. Karena itu orang yang olahraga cenderung fit. Saya sendiri secara pribadi, ya, dengan kemurahan Tuhan dan berkat Tuhan, saya sendiri diberkati Tuhan. Oh ya, kalau flu itu hampir nggak pernah mungkin ya. Sudah berapa ya, 20 tahun ini rasanya nggak pernah flu ya, sedikit kecil aja hujanan dari pesawat, apalagi kalau kita pergi ke daerah yang tidak ada itunya ya. Nah ini olahraga, mulai Anda lihat, yang di bawah itu latihan perut yang bergerak, yang di atas, sebelah kiri atas, itu latihan perut atas, yang di bawah itu latihan perut samping. Terutama samping yang bagian dalam ya, nanti ada yang bagian luar khusus ya. Anda lihat sekarang. Namanya crunch, semua dilakukan untuk pemula 10 kali aja, 1 kali gerakan, diulang 3 kali. Istirahatnya 15 detik, jangan 15 menit, ya 15 detik, dilakukan 10 kali. Kalau advance, Anda bisa 15-20. Tidak terlalu sering, nggak perlu, yang penting dietnya ya. Nanti gerakan itu hanya membuat, kalau Anda berlatih perut,
Latih tangan, maka yang berubah tangannya. Kalau latihan tangan, makanya ikan kecilnya di tangan. Kalau latihan tangan, makan daging sapi, besarnya di tangan. Latihan perut, makan ikan dan tahu tempe, kecilnya di perut. Latihan perut, makanya bakso 4 mangkok, ya besarnya di perut. Ya, Anda paham ya? Jadi makanan yang menambah dan mengurangi, olahraga tidak. Olahraga hanya menyebabkan perubahan di tempat tertentu. Ya, ini Anda bisa lihat sekali lagi. Ingat ya, gantian aja. Hari Senin yang atas sama hari Kamis. Selasa sama Jumat, yang ini yang kakinya bergerak. Lalu yang perut bawah khusus, itu nanti hari misalnya Rabu dan Sabtu. Minggu istirahat, ibadah ya dengan keluarga. Paham ya? Nanti Anda bisa lihat lagi ya. Nah, ini perut samping. Ngambil nafas, buang. Ngambil nafas, buang. Ngambil nafas. Anggap aja 10 kali, lakukan satunya. Seperti itu. Nanti kalau satu sisi ya, pinggang kirinya kecil, pinggang kanannya besar gimana. Jadi dilakukan, nah kiri kanan satu set, diulang 3 kali, istirahatnya 15-20 detik. Paham ya? Kita lihat lagi ya. Nah, yang ini adalah gerakan pullover, ini bagus. Kalau untuk perempuan dia bisa meningkatkan kekerasan otot di payudara. Jadi Anda bisa berlatih ini di tempat tidur. Ingat, Anda lihat kepalanya jangan lebih dari tempat tidur. Kalau di kursi seperti ini lebih sedikit tidak apa-apa. Jadi Anda tidur aja di tempat tidur dan makan ini dengan air botol mineral. Kalau Anda tidak punya dumbbell, ya tidak punya beban, pakai air botol mineral. Ini bagus menarik kulit-kulit perut yang sisa. Habis melahirkan, habis apa Anda butuh namanya pullover. Ini sama, dilakukan 15 kali. Dikali 3 untuk pemula, kalau Anda senior, dikali 5. Saya sendiri 20 kali 6, ya, tapi itu terserah kebutuhan. Ya, paru-paru jadi lebih bagus, namanya pullover. Ini untuk mengecilkan tangan dan membaguskan pundak Anda dan menghilangkan nyeri di tengkuk. Ya, namanya trapesius. Jadi, lakukan aja, ngambil nafas, buang, ngambil nafas, buang, ngambil nafas, buang. Jadi paham ya? Jadi sebenarnya intinya seperti itu. Waktu jauh dari bumi, buang nafas. Seperti mobil, buang asap knalpot, terus jalan. Gitu. Ini juga membaikkan punggung dan dada Anda dan tangan Anda. Pakai air botol mineral, ngambil nafas, buang. Ngambil nafas, buang. Ngambil nafas, buang. Nanti untuk detailnya, memang ada video visual olahraga. Yang ini hanya untuk efek aja ya, Anda pelajari aja. Nah, ini laki dan perempuan boleh, ini paling bagus ya, tanda petik untuk yang sudah menikah, ini bisa untuk memperkuat otot seks. Tapi sebenarnya intinya dia, kalau orang belajar kungfu, ini namanya kuda-kuda atau besi, ini harus dilakukan, wajib ini. Saya setiap bangun tidur harus ini, ya, karena apa? Ototnya kuat, ya. Setelah berdoa, saya langsung menuju kamar mandi, sikat gigi, lalu ya dengar lagu-lagu sama nyanyi gitu ya, puji Tuhan sama latihan ini. Bagus ini, ya harus dilakukan ya, terutama perempuan ya, supaya otot kakinya dan otot gluteus maximusnya bagus. Ya. Nah, ini kardio. Anda kalau nggak bisa lari di luar karena lockdown, karena apa ya latihan ini di tangga ya. Jadi misalnya gini, 1, 2, 3, itu 15 kiri, 15 kanan ngitungnya. Dihitung lagi, sekarang kiri, 1, nah gitu. 2, 3, nah, misalnya kiri 10, kanan 10 ya, itu 1 set, dikali 3. Bagus banget. Kalau Anda mau bosen begini, ini boleh variasi, tidak harus seperti ini ya. Ya, tenang-tenang aja, pukul-pukul, Anda bisa kelas, buka aja YouTube, kelas aerobik, Thai boxing, ikut aja, sebisa Anda. Yang penting kardio, ini untuk menggantikan lari ya. Oke, ini buku-buku saya, ada buku sehat dan panjang umur, ada nutrisi dan imunitas, ada aku sehat bisa sembuh. Khusus yang olahraga, sehat dan langsing masih dalam proses. Ya, ada ikuti seri-seri khotbah saya selanjutnya. Di Instagram juga ada, semua ada di Yones Sundari TV ini. Saya berharap menjadi saluran yang memberkati Anda. Anda tonton dengan ilmu yang sangat, memang ini bukan buku pengganti dokter,
Ingat, tetap konsultasi kalau Anda mengalami cedera atau sesuatu, tapi berdoa itu paling penting, lalu berusaha, ya, karena sia-sia orang jaga kota kalau bukan Tuhan yang jaga kota. Intinya apa sih? Tidak ada perbuatan baik yang menyelamatkan Anda. Jadi Anda tetap harus olahraga, bukan untuk sehat. Setelah disembuhkan Tuhan, baru olahraga. Hidup itu lebih penting daripada makanan. Makan sehat, setelah sembuh, karena pasti sembuh. Terima kasih, salam sehat dari saya, Yohanes Sunardi.